Assalamualaikum ya Buria. Assalamualaikum Buria, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Lilis. Apa kabar Bu Lilis? Alhamdulillah sehat meskipun suasananya hujan gitu ya Buria. Gimana Buria juga? Apa kabar Buria? Gimana? Alhamdulillah baik Bu Lilis. Oke. Untuk sesi ini ya, karena kita waktunya tidak banyak, Buria, mungkin sekitar 10 hingga 15 menit. Ayo kita maksimalkan. Kira-kira Buria di sesi ini ingin ngobrol apa nih kira-kira Buria? Mungkin kita bisa omongkan tentang kejadian yang kemarin minggu lalu. Minggu lalu itu hari Selasa itu Bu Indah itu teman rekan kerja saya mendapat supervisi dari pengawas. Ketika beliau itu sedang disupervisi oleh pengawas, ternyata ada beberapa hal yang membuat pengawas itu keberatan begitu. Akhirnya apa? Pengawas tersebut melaporkan keberatannya kepada kepala sekolah Bu Endang itu. Akhirnya Bu Indah ditegur oleh kepala sekolah atas laporan dari pengawas. Ya. Dipanggil lah. Di situ Bu Indah tidak menerima. Ya. Apa yang membuat saya salah? Menurut Bu Indah, saat disupervisi, beliau itu sudah melaksanakan secara maksimal, RPP sudah bagus, medianya juga sudah bagus, anak-anak sudah kondusif gitu. Tapi kok ternyata pengawasnya itu merasa kurang, merasa ada keberatan. Ternyata pengawasnya itu keberatan apabila ada guru yang mengajar tanpa membawa buku teks gitu. Harapannya ada bukti fisiknya begitu. Iya. Oke. Ya Buria. Jadi ada temannya Bu Ria, namanya Bu Indah itu sedang disupervisi pengawas gitu ya. Kemudian pengawas mengambil sebuah proses penilaian hasil observasi yang kemudian disampaikan oleh kepala sekolah gitu ya. Ternyata ada satu poin yang mungkin tercatat begitu ya, menjadi catatan dari pengawas untuk Bu Indah terkait dengan tidak menggunakan buku referensi atau buku teks. Nah, kira-kira nih Bu Ria, setelah panggilan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada Bu Indah itu responnya itu menyampaikannya tidak menerimanya itu secara langsung saat itu juga atau setelah keluar dari ruang kepala sekolah, Bu Ria? Ketidaksetujuannya rekan kerja saya itu langsung dikemukakan di depan kepala sekolah. Beliaunya merasa, saya tuh Bu, mohon maaf, saya tuh merasa saya sudah melaksanakan yang terbaik, RPP saya sudah baik, cara mengajar saya sudah baik, media yang saya gunakan pun sudah bisa dikatakan maksimal gitu. Tapi kok ternyata kenapa? Pengawas kok kurang gitu. Dijelaskanlah oleh kepala sekolah itu bahwa pengawas tadi itu tidak setuju kalau ada guru mengajar tanpa membawa buku teks. Seharusnya bagaimanapun ada RPP, ada media, tetap harus menggunakan buku teks. Nah, itu. Iya, yang dicatat yang itu ya. Padahal kalau kira-kira nih Bu Ria, dari apa yang disampaikan oleh temannya Bu Ria yaitu Bu Indah tadi dalam skala 1 sampai 10 sebenarnya itu Bu Indah itu menilai dirinya sendiri itu ketika pelaksanaan supervisi itu udah di angka berapa? Kalau menurut saya setelah mendengarkan tadi kisahnya dari Bu Indah tadi, beliau sudah mengerjakan RPP dengan baik, saat mengajar pun baik, pakai media, hanya kekurangannya tidak membawa buku teks. Itu mungkin bisa ada di level 7, karena di level 10 kan harusnya RPP ada. Idealnya itu RPP-nya ada, waktu pelaksanaan tuh berjalan sukses dengan menggunakan media-media yang menunjang untuk
anak-anak, begitu pembelajaran anak-anak, ada evaluasinya gitu. Dan harapan saya bisa sebagai koordinator umum, saya bisa menjadi penengah di antara gap tadi, dan di satu sisi rekan kerja saya, guru yang disupervisi, di satu sisi ada atasan saya, kepala sekolah, dan pengawas. Itu harapan saya bisalah menjadi gapnya, menjadi penengah dari ke ke apa? Dari situasi tersebut gitu Iya, ya. ya. Oke. Jadi idealnya itu yang diinginkan Bu Indah itu kalau angka 10 itu RPP ada, supervisi berjalan dengan maksimal, anak-anak juga hasilnya juga terukur, medianya juga menarik gitu ya. Namun kenyataannya ketika dinilai itu masih di angka 7. Nah, kira-kira nih Bu Ria, dari angka 7 itu untuk Bu Indah bisa merasa lebih baik gitu, itu kira-kira di angka berapa Bu Indah? Bu Ria, maaf. Mungkin Bu Indah bisa meningkatkannya dari 7 bisa ke level 9 gitu ya. Dari 7 Kalau ke 10 9. kan mungkin kondisi murid, entah ada kondisi murid yang tidak sesuai dengan saat itu, dengan RPP kan bisa jadi seperti itu. Jadi kemungkinan level 9 lah itu sudah bagus banget. Udah bagus gitu ya. Ya. Jadi untuk angka 9 itu kira-kira ya Bu Ria, bagaimana cara untuk Bu Indah itu bisa meraih menempuh gitu ya di angka 9 itu, kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Indah ya Bu Ria? Mungkin saya sebagai penengah dari kejadian itu, kasus itu, mungkin saya akan mengajak sharing, berbagi untuk rekan kerja saya tadi, Bu Indah. Saya ajak bicara, memang benar RPP sudah bagus, media-medianya sudah berpihak pada murid, pembelajaran juga bagus, tapi akan lebih bagus lagi apabila memang harus ada buku teks. Nah, buku teks. Nah, itu perlu disediakan di meja belajar, walaupun mungkin kuantitas penggunaannya Tidak cukup banyak gitu ya. Iya, tidak cukup banyak, minimal melengkapi lah gitu, sebagai acuan lah seperti itu. Nah, kalau untuk pembelajaran anak, ya, itu untuk rekan kerja saya. Kalau untuk pengawas mungkin kami bisa mengajak berdiskusi bersama. Memang sangat penting, buku teks itu memang sangat penting sebagai acuan kita dalam proses pembelajaran, juga sebagai acuan dari tingkat nasional ya, acuan bagaimana kurikulum harus kita laksanakan, itu memang sudah bagus. Tapi untuk saat ini, di kemajuan modern zaman sekarang, buku itu sudah tidak hanya bentuknya teks fisik berupa kertas, nah, itu kita ajak sharing seperti itu, ajak diskusi. Buku sekarang itu bisa berupa elektronik, e-book, bisa jadi PDF dan sebagainya. Jadi seandainya menemukan ada beberapa rekan guru yang mungkin kelihatannya ngajar, nggak ada di depan mejanya, nggak ada buku teks, bisa kita tanyakan apa buku yang jadi acuan atau sumber apa yang menjadi acuannya. Mungkin sudah disediakan di laptopnya atau di alat media yang lainnya, kan bisa begitu. Kita tidak tahu. Begitu ya, Bu. Iya, learning. Karena kecanggihan zaman sekarang kan tidak seperti zaman dulu. Bukunya harus besar-besar, harus di depan meja, di atas meja gitu. Kan tidak seperti itu. Mungkin bisa seperti itu yang usaha untuk kita jadi jalan penengahnya begitu. Oke, siap. Nah, Bu Ria nih, dari yang terdekat nih, kira-kira mana yang bisa paling mungkin direalisasikan dari dua opsi tadi, kayak rencananya Bu Ria yang paling terdekat bisa direalisasikan yang mana nih, Bu Ria? Mungkin yang bisa segera terrealisasi itu yang sharing dengan rekan kerja Bu Indah tadi. Kita mungkin ajak sharing, ajak ngobrol, karena kebetulan kan masih satu sekolah, sering bertemu, nanti di waktu-waktu senggang kita bisa bicarakan dengan baik. Sedangkan untuk yang
Dengan pengawas? Ibu pengawas, nah itu diskusi dengan beliaunya kemungkinan karena minggu depan ini kita tes sumatif 1 minggu, biasanya itu pengawas datang ketika sebelum rapotan. Oh, Jadi kemungkinan itu akhir tahun ini atau bisa jadi awal semester depan gitu ya, sebagai tambahan ilmu lah bagi kita semua begitu. siap, siap. Kira berarti untuk maaf Bu Ria ya, untuk Ya, yang ngobrol dengan Bu Indah itu bisa ya dalam 1 pekan terdekat ini bisa gitu ya? insya Allah bisa. Kan nanti itu kan tes sumatif kan ada waktu-waktu senggang gitu kan. Tidak Ada, hanya selalu mengoreksi begitu ya, ada waktu iya, senggang. ada waktu senggangnya insya Allah. Ya, Bu Ria, sudah tak terasa ya waktu kita semakin sempit, tidak cukup lama kita bisa melaksanakan sesi ini. Tapi saya sangat berharap setelah Bu Ria kemudian sharing dengan Bu Indah ataupun dengan Ibu pengawas, bolehlah kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ria, biar Baik. saya itu bisa tahu kira-kira benar-benar terwujud atau enggak gitu rencananya Bu Ria ini tadi ya. Ya, ya, semoga bisa terwujud, segalanya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ria atas sesi Terima ini. kasih. Semoga Terima kasih, saya Bu. dan Bu Ria juga sama-sama mendapatkan manfaat dari sesi ini ya Bu Ria ya. Ya, Amin. karena sudah cukup, maka kita bisa mengakhiri sesi ini. Terima kasih. Selamat siang Bu Ria. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.